Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Sumur Tua Belakang Rumah. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini diangkat dari kisah nyata mengenai sumur tua yang meneror salah satu keluarga. Cerita ini berawal saat Pak Rosi membeli rumah yang baru berlokasi di daerah pertengahan kota Cirebon. Bersama dengan istrinya yaitu Ibu Firda, mereka berdua memilih rumah yang tidak terlalu padat warganya, namun juga ramai lokasinya. Setelah dicari, ternyata ada salah satu rumah yang baru beberapa bulan tidak dihuni dan memang pemilik rumah sendiri ingin menjualnya. Pemilik rumah ini bernama Pak Jody. Alasan Pak Jody ingin menjual rumahnya adalah karena dia harus pindah tugas ke Jakarta. Sementara anak istrinya, mereka ingin ikut bersama Pak Jody. Karena itulah Pak Jody berkeinginan untuk menjual rumahnya. Setelah disepakati harga dan ketentuannya, Pak Jody pun menjual rumah tersebut kepada Pak Rosi dengan harga yang tidak terlalu mahal. Karena kebetulan Pak Jody juga membutuhkan uang tersebut, jadi harga yang diajukan pun tidak terlalu melambung tinggi. Walau memang baru beberapa bulan tidak dihuni, namun rumah tersebut masih layak pakai dan kondisinya masih bagus serta terawat. Akhirnya Pak Jody pun menyerahkan kunci rumahnya kepada Pak Rosi. Dan hari itu juga kepemilikan rumah Pak Jody berpindah kepada Pak Rosi. Keesokan harinya, Pak Rosi dan juga Ibu Firda memindahkan seluruh barang-barang miliknya. Mereka berdua kembali menata ulang peletakan barang-barangnya sesuai dengan posisinya. Di rumah tersebut terdapat 2 kamar dan 1 kamar mandi. Lalu ada juga ruang tamu yang cukup luas. Selain itu, bagian dapur berdekatan dengan ruang makan. Tidak terlalu luas, namun cukup untuk Pak Rosi dan juga Bu Firda. Setelah seluruh barang-barang telah diletakkan sebagaimana tempatnya, malam harinya Pak Rosi mengajak para warga sekitar untuk berdoa bersama. Karena memang seharusnya jika memiliki rumah atau tempat tinggal baru, maka rumah atau tempat tinggal baru itu harus didoakan agar terhindar dari gangguan-gangguan aneh yang berada di sekitaran rumah. Setelah doa bersama selesai, itu artinya mereka berdua sudah merasa aman karena memang rumah barunya telah dahulu didoakan. Minggu pertama mereka menempati rumah tersebut serasa aman-aman saja. Pak Rosi juga sering meninggalkan istrinya dikala lembur malam. Begitu juga dengan Bu Firda. Ia sendiri tidak merasa ada gangguan-gangguan aneh ketika sang suami sedang bekerja atau bahkan lembur. Sehingga dalam keyakinan Bu Firda sendiri, ia tidak merasa takut selama rumahnya telah didoakan sejak pertama kali menempati rumah tersebut. Namun keanehan mulai terjadi ketika memasuki minggu ketiga. Saat memasuki minggu ketiga, Bu Firda selalu mendengar suara-suara ketukan pintu dari pintu belakang rumahnya. Semenjak pertama kali mereka mendatangi tempat tersebut, Bu Firda dan suaminya belum pernah menengok ke bagian belakang rumahnya. Sehingga suara ketukan pintu rumah itu membuat Ibu Firda penasaran.
Ia sendiri tidak menyangka jika bagian belakang pintunya akan ada yang mengetuk pintunya tepat di tengah malam. Akhirnya Bu Firda pun memberanikan diri untuk melangkahkan kaki menuju ke bagian belakang rumahnya. Namun di saat ia ingin membuka pintu belakang, tiba-tiba ia mendengar suara suaminya yang baru saja datang dari kantornya. Ia pun kemudian menuju ke suaminya yang sudah berada lebih dulu di dalam kamar. Saat berada di kamar, suaminya menanyakan sesuatu kepada Bu Firda. "Habis dari mana, Neng? Kok aku datang gak disahut sih?" "Neng habis dari belakang, A. Kebetulan tadi ada yang mengetuk pintu belakang." Pak Rosi pun tidak percaya jika di bagian belakang ada pintu, karena sebelumnya ia tidak mengecek terlebih dahulu. Akhirnya Pak Rosi dan Bu Firda pun bersama-sama untuk mengecek bagian pintu belakang rumahnya. Setelah mereka buka pintu tersebut, ternyata ada sebuah sumur di sana. Tepat di belakang sumur tersebut ada pohon pisang yang sangat banyak. Pak Rosi tidak percaya jika di belakang rumahnya sendiri menuju ke bagian perkebunan. Lalu dia juga masih merasa heran, kenapa Pak Jody, pemilik dari rumah lama ini, tidak memberitahu akan keberadaan sumur yang ada di belakang rumah. Akhirnya mereka pun kembali menutup pintu rumah dan beranjak beristirahat. Keesokan harinya, Pak Rosi tidak lembur kerja. Dia lebih memilih menjaga istrinya dan ingin benar-benar berada di dalam rumah. Saat itu Pak Rosi masih penasaran dengan bagian belakang rumah. Dia pun pergi ke bagian belakang seorang diri untuk memastikan isi dari sumur tersebut. Setelah dicek, ternyata di dalam sumur tersebut terdapat air. Pak Rosi pun belum tahu apakah air di dalam sumur itu bisa digunakan atau tidak, karena kondisinya sumur itu sangat gelap dan air di dalam sumur tersebut seperti tidak bersih. Hal ini disebabkan ada beberapa sampah yang berada di sumur tersebut, seperti plastik Indomie dan dedaunan dari sekitaran pepohonan di belakang rumahnya. Akhirnya Pak Rosi pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Namun di saat ia ingin menutup pintu, Pak Rosi mendengar suara ringikan tawa anak kecil. Ia benar-benar terkejut saat itu, karena suara itu berasal dari sekitaran pepohonan pisang. Pak Rosi masih berpikiran positif. Mungkin suara tawaan anak kecil itu merupakan anak-anak warga yang sedang bermain di sekitaran pohon pisang. Ia pun segera menutup kembali pintu rumahnya. Sore harinya, Bu Firda kebetulan sedang memasak. Di bagian dapur itu sendiri sangat dekat dengan pintu belakang. Lalu di saat Ibu Firda sedang fokus-fokusnya memasak, tiba-tiba ia mendengar suara anak kecil, entah dari mana suaranya. "Buka pintunya, Bu, kami mau makan." Bu Firda yang mendengar itu langsung merinding seketika. Ia pun memanggil-manggil suaminya yang berada di kamar. Pak Rosi yang mendengar teriakan dari istrinya segera menuju ke dapur dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Bu Firda pun menjelaskan, "Pak, tadi ada suara anak kecil, tapi kayaknya dari belakang pintu itu." Pak Rosi langsung kaget saat itu. Apa yang didengar istrinya sama seperti apa yang didengar olehnya terkait suara anak kecil tersebut.
Karena penasaran, mereka berdua pun membuka pintu bagian belakang rumah. Kebetulan saat itu azan maghrib berkumandang. Di saat mereka membuka pintu belakang rumah, ternyata di dekat sumur sudah ada 3 anak kecil sedang duduk, namun membelakangi Pak Rosi dan juga Bu Firda. Pak Rosi pun langsung menanyakan sesuatu kepada ketiga anak kecil itu. "Dek, udah maghrib, kalian lagi ngapain?" Namun mereka bertiga tidak menjawab. Lalu mereka bertiga pun berjalan ke arah pepohonan pisang dan menghilang di sana. Bu Firda sudah meyakini bahwa ketiganya bukan manusia. Namun Pak Rosi mencoba untuk menenangkan pikiran istrinya. Pak Rosi berani meyakini jika ketiganya adalah anak warga. Akhirnya hari itu mereka berdua masih bertanya-tanya mengenai sosok ketiga anak kecil misterius tersebut. Singkat cerita, di 1 bulan mereka menempati rumah tersebut, kejadian yang sama terulang kembali. Kebetulan Pak Rosi dan Bu Firda sedang makan malam di meja makan dekat dapur. Mula-mula pintu belakang rumah diketuk dengan keras. Lalu mereka berdua mendengar suara mengerikan. "Pak, Bu, buka pintunya, kami mau makan." Mereka berdua pun langsung merinding mendengar suara mengerikan tersebut. Akhirnya Pak Rosi memberanikan diri untuk membuka pintu. Diikuti oleh istrinya yang merangkul tangan Pak Rosi dari belakang. Mereka berdua pun membuka pintu secara bersamaan. Ketika mereka membuka pintu, tiba-tiba yang ada di hadapan mereka sekarang adalah 3 sosok anak kecil dengan mata yang bolong dan wajah benar-benar pucat. Lalu di bagian pepohonan pisang, mereka melihat banyak sosok yang sudah berkumpul sambil menatap ke arah Pak Rosi dan juga Ibu Firda. Sosok-sosok itu adalah pocong, kuntilanak dan genderuwo yang kebetulan sedang berdiri tepat di depan pepohonan pisang. Dengan perasaan yang panik, mereka bertiga pun berteriak ketakutan dan segera menutup pintu belakang. Setelah itu, mereka berdua pun segera menuju ke salah satu ustadz yang berada di tempat tersebut. Malam itu juga, rumah mereka ramai didatangi warga. Ustadz tersebut meminta kepada Pak Rosi dan Ibu Firda untuk berpindah tempat, karena sosok-sosok penghuni dari belakang bagian rumah tersebut tidak menyukai kehadiran penghuni baru dari rumah tersebut. Dan menurut ustadz itu sendiri, dulunya rumah ini adalah rumah pembantaian di masa lalu. Ketiga anak kecil itu dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur. Lalu sosok-sosok dari pohon pisang memang sudah lama berada di sana. Namun mereka semua mengganggu dan kerap kali meneror pemilik rumah. Atas saran dari ustadz tersebut, akhirnya keesokan harinya mereka berdua pindah, dan rumah tersebut pun dijual kembali dengan harga yang murah. Namun sampai sekarang tidak ada yang berani untuk menempati rumah tersebut, karena mereka percaya jika sumur belakang rumah itu adalah sumur kutukan. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.